Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas mengenai materi kelas 12 yakni surat lamaran pekerjaan. Bagi kalian yang sudah kelas 12 pasti sudah mulai dekat dengan dunia kerja. Ketika kalian ingin mendaftar menjadi karyawan maupun menjadi wira swasta atau bos, itu tetap membutuhkan keterampilan menulis surat lamaran pekerjaan. Kenapa? Karena bagi yang ingin mendaftar menjadi karyawan, otomatis surat lamaran pekerjaan adalah seleksi awal ketika kalian ingin mendaftar dalam perusahaan atau instansi. Sedangkan bagi kalian yang ingin menjadi bos, ketika besok perusahaan kalian besar dan membutuhkan karyawan, tentu saja kalian akan menyeleksi karyawan melalui surat lamaran pekerjaan. Apakah surat lamaran pekerjaannya bagus atau tidak? Itu kalian yang menyeleksi. Otomatis keterampilan membuat surat lamaran pekerjaan sangat dibutuhkan. Kita mulai pembahasannya ya. Surat lamaran pekerjaan itu bersifat formal karena dikirimkan dari pribadi kepada instansi atau perusahaan. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa formal, bukan santai atau gaul ya. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan dari orang lain maupun instansi maupun perusahaan yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan CV atau daftar riwayat hidup. Dan jenis yang kedua adalah surat yang dipisah dengan CV atau daftar riwayat hidupnya. Biasanya yang sering dipakai adalah yang jenis kedua, karena surat yang biasanya dituliskan adalah yang dipisah dari CV atau daftar riwayat hidupnya. Selanjutnya kita akan bahas yang pertama adalah unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah menggunakan bentuk surat yang standar. Jadi ketika menulis surat lamaran pekerjaan itu biasanya bentuknya sudah ada standarnya tersendiri atau sudah ada bagaimana sih strukturnya ketika membuat surat lamaran pekerjaan. Unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentu saja bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah. Dan bahasanya adalah bahasa Indonesia yang formal dan mudah dimengerti. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi, ketika membuat surat lamaran pekerjaan, otomatis kita harus memberikan kata-kata yang sopan. Unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Unsur kebahasaan yang kelima adalah tulisannya bersih, rapi, mudah dibaca, sesuai dengan ejaan yang benar. Unsur kebahasaan yang keenam adalah melengkapi bagian surat dengan norma bahasa surat. Ada hal, tempat, tanggal, alamat, dan lain-lain. Kalau sebelumnya kita membahas pengertian, unsur dan jenis, kali ini kita akan membahas mengenai sistematika atau bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Dan bagaimana sih menuliskan surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar. Sebelum saya bahas mengenai sistematikanya, silakan disimak dulu contoh dari surat lamaran pekerjaan berikut ini. Setelah kalian melihat contoh surat lamaran pekerjaan yang tadi, kalian pasti bisa lihat bahwa surat lamaran pekerjaan itu ada bagian-bagiannya. Kita bahas yuk. Yang pertama adalah adanya tempat dan tanggal surat. Penulisan tempat surat itu selalu diawali dengan huruf kapital. Entah itu katanya ada 1, 2, atau 3 dan seterusnya. Pasti diawali dengan huruf kapital terlebih dahulu. Contohnya kalau menuliskan tempat Semarang, maka S-nya adalah huruf kapital. Setelah tempat surat, koma, maka ada tanggal surat. Tanggal surat itu memakai angka. Penulisan bulan juga diawali dengan huruf kapital. Tempat, koma, tanggal surat. Tidak perlu diakhiri dengan tanda titik. Sistematika yang kedua adalah hal dan lampiran. Kata lampiran tidak boleh disingkat, harus ditulis lampiran. Hal berisi tentang maksud dari kamu menulis surat itu tentang apa, maka bisa kalian tuliskan hal lamaran pekerjaan. Kemudian lampiran itu kamu tulis lampiran apa saja yang tertera di situ menggunakan huruf.
Jadi misalnya ada 4 lembar, maka kamu harus menuliskannya dengan huruf 4. E, M, P, A, T, lembar. Lampiran merupakan berkas-berkas apa saja yang kalian ikut sertakan di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Lanjut, sistematika yang ketiga adalah alamat surat. Jangan memakai alamat palsu. Alamat surat itu diawali dengan yang terhormat atau disingkat YTH titik. Jangan memakai kata kepada, itu tidak perlu ya. Misalnya kalian menggunakan kata kepada, itu salah. Setelah yang terhormat, itu di bawahnya adalah alamatnya. Misalnya jalan, nomor, dan di bawahnya itu biasanya adalah kotanya. Usahakan untuk menuliskan alamat surat itu tidak lebih dari 3 baris. Baris pertama adalah yang terhormat kepada siapanya, baris kedua adalah jalan atau alamat detailnya, baris ketiga adalah kota. Lanjut, sistematika yang keempat adalah salam pembuka. Salam pembuka contohnya adalah dengan hormat, bagaimana penulisannya dengan hormat untuk huruf D itu memakai huruf kapital. Hormat diakhiri dengan tanda koma, jadi dengan hormat koma. Sistematika yang selanjutnya adalah alinea pembuka. Sistematika salam pembuka, kita masuk kepada alinea pembuka. Alinea pembuka ini berisi tentang dari mana informasi yang kalian dapat ketika membuat atau ingin melamar pekerjaan tersebut. Macam-macam informasi yang bisa kalian dapat. Yang pertama bisa dari iklan, dan contoh dari kalimat alinea pembuka yang berasal dari iklan adalah sebagai berikut. Sumber informasi yang kedua adalah bisa berasal dari informasi seseorang. Jadi misalnya kalian mengetahui informasi lamaran pekerjaan itu dari seseorang. Contoh kalimat alinea pembuka yang berasal dari informasi seseorang adalah sebagai berikut. Sumber informasi yang ketiga bisa berasal dari pengumuman resmi dari sebuah instansi yang memang sedang membutuhkan pekerjaan, dan contohnya adalah sebagai berikut. Sumber informasi yang keempat bisa dari permohonan dari sebuah sekolah, contohnya. Dan yang terakhir adalah alinea pembuka yang berisi tentang sumber informasi itu berasal dari inisiatif kita sendiri, maka contohnya adalah sebagai berikut. Sistematika yang selanjutnya adalah isi surat. Isi surat itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama dari isi surat yakni identitas. Jadi dalam identitas itu dituliskan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. Selanjutnya, isi surat yang kedua adalah maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan surat tentu saja berisi tentang alasan kenapa kalian membuat surat lamaran pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga adalah menyatakan lampiran. Biasanya setelah kalian menuliskan identitas, maksud, dan tujuan, kemudian ditambahi dengan lampiran. Sistematika yang ketujuh adalah penutup. Penutup berisi tentang antusiasme pelamar pekerja terhadap pekerjaan tersebut. Jadi bagaimana sih harapan kalian atau antusiasme kalian ketika melamar pekerjaan? Sistematika ke-8 adalah salam penutup. Kalau misalnya ada salam pembuka, berarti ada salam penutup. Salam penutup contohnya adalah hormat saya, kata hormat itu diawali dengan huruf kapital. Saya diakhiri dengan tanda baca koma. Sistematika yang terakhir atau yang kesembilan adalah tanda tangan dan nama terang. Jadi pastikan kalian selalu mendatangani surat lamaran pekerjaan kalian dan membubuhkan di bawahnya adalah nama terang. Nama terang kalau misalnya tidak menggunakan gelar, maka cukup menuliskan huruf kapital pada awal kata. Itu tadi adalah sistematika atau bagaimana cara kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Harapan saya adalah ketika kalian besok mulai masuk ke dunia kerja, surat lamaran pekerjaan ini bukan merupakan hal yang baru dan kalian sudah pandai untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Jangan lupa ya, surat lamaran pekerjaan itu biasanya ditulis tangan, kemudian tulisannya bersih, rapi, dan bisa terbaca. Jadi
Pastikan surat lamaran pekerjaan itu tidak penuh coret-coretan dan tulisan tangannya itu harus rapi. Menggunakan tinta warna hitam, jangan warna merah. Sekian harapan dari saya, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.